perkuliahan isu aktual pembelajaran biologi, kami mendapatkan 4 tugas terkait perangkat pembelajaran di sekolah. Tugas pertama, kami mencari dan menganalisis isu dari berbagai jurnal seperti media pembelajaran, LKPD, strategi pembelajaran, atau asesmen dengan membuat makalah dan PPT. Kelompok kami mendapat isu mengenai media pembelajaran. Pada tugas kedua, kami membuat instrumen observasi sesuai dengan topik kelompok kami, yaitu mengenai media pembelajaran seperti indikator dan aspek apa saja yang diamati. Tugas ketiga, kami membuat instrumen observasi dari berdasarkan 4 standar nasional pendidikan yang dibagi untuk setiap kelompok. Nah, kelompok kami mendapat standar isi. Dan tugas keempat adalah kami menilai perangkat ajar guru sesuai dengan instrumen observasi yang telah dibuat. Adapun perangkat ajar yang dinilai seperti modul, LKPD, capaian pembelajaran, dan video, serta melihat apakah perangkat ajar sudah baik dengan menghitung seluruh persentase per standar. Nah, tugas pertama yaitu kami mencari mengenai isu aktual terkait media pembelajaran biologi yang ada di sekolah. Adapun isu yang telah kami dapatkan yaitu yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami konsep abstrak biologi. Kedua, kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa. Ketiga, rendahnya hasil belajar siswa karena keterbatasan media interaktif. 4, kurangnya media peraga. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Berikut merupakan sumber referensi yang telah kami baca mengenai isu media pembelajaran biologi. Berikut merupakan bentuk upaya dalam mengatasi isu media pembelajaran biologi berdasarkan dari jurnal yang telah kami baca. Tugas yang kedua yaitu menyusun instrumen observasi media dan bahan ajar. Adapun beberapa aspek yang diamati, yang pertama kelayakan isi, kedua kebahasaan, ketiga kegrafikan atau desain tampilan, dan yang terakhir yaitu penyajian. Berikut ini merupakan tabel mengenai instrumen observasi media dan bahan ajar yang meliputi aspek yang diamati, kemudian indikator, penjelasan singkat, serta sumber acuan dari instrumen mengenai observasi media dan bahan ajar. Selanjutnya, tugas ketiga yaitu penyusunan instrumen observasi 4 standar pendidikan standar isi. Disusun berdasarkan Permendikdasman nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi pendidikan. Adapun aspek yang diamati, yang pertama, kesesuaian ruang lingkup materi dengan CP, yang kedua, kelengkapan muatan wajib dalam perencanaan pembelajaran, yang ketiga, keterpaduan ruang lingkup materi dengan konsep keilmuan, yang keempat, relevansi dengan jenjang pendidikan, yang kelima, penguatan literasi dan numerasi, yang keenam, pemanfaatan potensi lingkungan dan kearifan lokal, yang ketujuh, penguatan kemandirian dan pemberdayaan murid, dan yang kedelapan, keselarasan ruang lingkup antar jenjang. Berikut tampilan indikator setiap aspek: lembar observasi, lembar penilaian, skala penilaian, kategori penilaian, dan rekapitulasi penilaian. Nah, selanjutnya tugas terakhir adalah analisis hasil observasi terhadap perangkat pembelajaran biologi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta sistem penilaian pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang kami observasi yaitu modul ajar kelas 10 Inovasi Teknologi Biologi, LKPD, capaian pembelajaran, dan video micro teaching seperti pada gambar. Langkah awal dalam melakukan observasi perangkat pembelajaran adalah dengan mengisi identitas umum, di mana perangkat ini milik guru Debbie Hastira, kelas 10 semester ganjil. Lalu dilanjutkan dengan pengisian tabel yang terdiri dari skor, keterangan, dan bukti. Pada standar isi mendapatkan nilai 90% yang dikategorikan sangat baik. Pada standar proses mendapatkan nilai akhir 79% yang dikategorikan baik walaupun ada perbaikan lagi beberapa hari ke depannya. Standar penilaian dengan nilai akhir 77% yang dikategorikan baik, serta standar kompetensi lulusan memiliki skor akhir 96,87% yang dikategorikan sangat baik. Berdasarkan observasi, didapatkan hasil yaitu dokumen perangkat pembelajaran telah memuat komponen standar isi sesuai format kurikulum Merdeka. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan pada tujuan dan kedalaman materi. Langkah pembelajaran sudah mencangkup pendahuluan, inti, dan penutup, tetapi aktivitas ini belum sepenuhnya menggambarkan pembelajaran aktif. Instrumen asesmen sudah tersedia, namun belum dilengkapi rubrik dan indikator penskoran autentik. Secara umum, dokumen sudah mengarah pada pencapaian kompetensi, namun keterkaitan antara TP, kegiatan belajar,
dan asesmen terhadap SKL belum ditampilkan secara eksplisit. Kesimpulannya, produk perangkat pembelajaran cukup baik, tetapi perlu perbaikan pada kejelasan tujuan, strategi pembelajaran aktif, dan kelengkapan asesmen. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan rangkaian tugas dalam mata kuliah isu aktual pembelajaran biologi, kelompok kami telah melakukan analisis perangkat pembelajaran secara sistematis, mulai dari penentuan isu pembelajaran melalui kajian jurnal, penyusunan instrumen observasi berdasarkan indikator pembelajaran dan standar nasional, hingga penilaian perangkat ajar di sekolah. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perangkat ajar yang dinilai telah memuat komponen penting seperti modul ajar, LKPD, capaian pembelajaran, dan media pembelajaran. Melalui proses ini, kami memahami bahwa kualitas perangkat ajar dapat diukur secara objektif menggunakan instrumen observasi sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai standar kurikulum.